Untuk mengetahui tentunya bagaimana teknis dan pelaksanaan bagaimana sistem satu arah yang akan diberlakukan, sudah bergabung bersama kita dari studio NTMC Polri, yakni ada Bapak Irjen Pol Refdy Andri, Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini kita bersama-sama, Pak, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat saat ini menjelang arus mudik dan arus balik, Pak. Jadi sistemnya seperti apa, Pak, nanti one way-nya ini, Pak? Begini, pada saat awal perlu saya sampaikan, pergerakan di jalan tol itu ada berbagai kemungkinan. Yang pertama adalah sesuai dengan konsep-konsep dasar pergerakan normal. Kemudian bisa juga suatu saat kita mengambil kontraflow. Ya. Pada saat ini yang kita lakukan nanti, penerapan menjelang hari raya adalah one way. Di mana kita berlakukan, akan kita berlakukan mulai kilometer 25 Cibitung pada saat mudik, akan berakhir di kilometer 262 di Brebes Barat. Itu adalah konsepnya pada saat mudik itu. Di tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2. Tentu akan kita lihat nanti bagaimana konsep-konsep ini kita rumuskan. Mudah-mudahan 2-3 hari lagi ini sudah matang kita rumuskan sehingga konsep-konsep itu bisa kita implementasikan. Demikian juga pada saat baliknya nanti kita sudah mengkonsepkan pada saat balik di tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9 juga akan diberlakukan one way mengarah Jakarta dari Jawa Tengah. Dari kilometer mana? Adalah kilometer 189 Palimanan sampai nanti di kilometer 25 Cibitung untuk yang mengarah Jakarta. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan tepat pada waktunya. Tentu nanti kita rumusan-rumusan ini 2-3 hari ke depan akan kita libatkan para dirlantas, khususnya wilayah-wilayah yang dilewati, demikian juga para Kapolres dan para Kaslantas. Sehingga langkah ini betul-betul bisa didukung oleh semuanya dan bisa juga kita simulasikan dengan perkuatan-perkuatan pelaksana operasi ketupat pada saat itu. Kami konfirmasi mulai kapan, Pak, berlakunya, Pak? Kita konsepkan itu setidak-tidaknya ya. Kita konsepkan pada tanggal 31, 1, dan 2. Tetapi kalau memang itu mungkin, akan kita lakukan lebih awal di tanggal 30 bulan Mei ini. Oke, bentuk sosialisasi yang akan diberlakukan, Pak, ini kan waktu menjelang arus mudik pun juga semakin cepat ya, Pak, semakin dekat ya. Itu bagaimana, Pak? Sosialisasi yang kita lakukan, kita juga sudah berbicara di banyak media, kemudian juga ketika kita turun ke jalan melakukan survei pada ruas tol khususnya, demikian juga pada lintas utara dan selatan, sudah banyak diskusi yang kita lakukan. Kemudian kita sudah membuat suatu animasi yang sudah kita publikasikan. Ini juga merupakan sosialisasi dan informasi awal kepada masyarakat kita. Tentu pada saat nanti ketajaman, keakuratan, kepastian akan kita sampaikan lebih awal sebelum pelaksanaan operasi ketupat di tahun 2019 ini. Di mana pelaksanaan operasi ketupat kita lakukan di tanggal 29 dan akan berakhir tanggal 10 di bulan Juni. Tentu sebelum itu sudah kita sosialisasikan dan kita informasikan. Oke, Pak Refdy, ini saya berkaca dari tahun lalu ya, Pak, dan juga tahun-tahun sebelumnya yang menjadi polemik adalah bagaimana kemudian di mana arus kendaraan melaju, kemudian banyak sekali yang berhenti di rest area yang kemudian menyebabkan adanya kemacetan di sana dan juga penumpukan kendaraan. Nah, itu dengan sistem one way ini tentunya apakah itu akan bisa juga menjadi solusi, Pak, atas polemik tersebut? Inilah langkah, inilah cara, inilah terapi yang paling tepat memecahkan persoalan-persoalan itu. Artinya apa? Semua jalur jalan, semua ruas jalan dan lajur-lajur yang ada pada jalur itu akan termanfaatkan dengan baik. Kemudian semua rest area pada kawasan itu dan jalur itu juga bisa dimanfaatkan kiri dan kanannya. Pada kita bergerak dari Jakarta adalah kilometer 25 sampai ke kilometer 262. Demikian juga pada ruas-ruas non-tol. Semua rest area, semua fasilitas yang ada di jalan, kemudian unsur-unsur pendukung seperti rumah makan, musola, masjid, dan lain-lain, itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik, kiri dan kanannya itu. Ya, sehingga memang pergerakan dari Jakarta, kemudian nanti pada saatnya balik dari Jawa Tengah menuju Jakarta, semuanya akan termanfaatkan sedemikian rupa. Sehingga rest area pun menjadi unsur pendukung pergerakan-pergerakan ini. Baik Pak Refdy Andri, terima kasih Pak untuk waktu dan juga pembahasannya di Selamat Pagi Indonesia. Semoga kita harapkan sesuai dengan skenario untuk arus mudik dan juga arus baliknya. Terima kasih Pak Refdy Andri.